Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat mampu menyampaikan materi pada kali ini. Tidak lupa, salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in tabi'atnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Hana Bintang Hairunisa, menyampaikan sedikit materi mengenai akhlak, di mana akhlak pada zaman sekarang itu sangat penting. Mengapa demikian? Akhlak adalah suatu pondasi utama bagi kehidupan seseorang, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, pada di zaman sekarang ini banyak sekali permasalahan mengenai akhlak. Terutama banyak sekali permasalahan, yaitu mengenai budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan permasalahan antar sesama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu akan mencontohkan hal baik atau akhlak baik. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya, untuk kita sebagai pengikutnya. Kenapa kita harus mencontoh beliau? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang patut dicontoh. Hadirin yang berbahagia, akhlak adalah faktor utama di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa bisa disebutkan dengan faktor utama? Karena akhlak adalah suatu pondasi utama di dalam kehidupan seseorang. Ketika kita berilmu, maka kita harus berakhlak. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang di muka bumi ini, banyak sekali orang di muka bumi ini yang berilmu, namun tidak memiliki akhlak. Tidak sedikit, namun banyak. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus mampu menyempurnakan akhlak yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka kita akan selalu didampingi dengan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, dan selalu dikelilingi dengan orang-orang baik. Mengapa demikian? Ketika kita berakhlak yang baik, seseorang akan mampu menilai kita, ternyata hal tersebut adalah hal yang baik. Namun ketika kita berakhlak buruk, orang lain pun akan menilai kita buruk, sehingga dekat dengan segala kejahatan yang ada, terutama dapat membahayakan diri kita sendiri. Mengapa Rasulullah SAW dapat dipercayai sebagai teladan yang baik? Dan mengapa harus diteladani? Mengapa kita tidak percaya? Seharusnya kita harus mempercayai hal tersebut, karena di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dijelaskan, yang berbunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang dimana artinya adalah, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat berbudi pekerti yang baik. Maka dari itu, kita harus mampu meneladani akhlak beliau yang sangat mulia itu. Lalu, bagaimana kita menerapkan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya kita harus mampu menerapkan 5S. Apa itu 5S? 5S itu adalah salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kelima aspek tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu terhadap teman sebaya maupun yang lebih tua. Tidak hanya itu juga, kita juga dapat saling membantu terhadap sesama, terhadap yang lebih tua, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan cerminan dari aspek akhlak yang meneladani Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan keterbatasan segalanya.
saya mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.